Oke, kita masuk ke sesi kedua di Filsafat 101 dan masih bersama kita sang public philosopher Al Ustadz Kustan Firdaus. Hai. Jumpa lagi di Filsafat 101. Karena gue setuju sama pernyataan lu tadi di sesi sebelumnya, Ustadz. Apa tuh? Orang belajar full time filsafat itu adalah kemewahan. Ya, pasti. Maka kemewahan itu harus dibagikan kepada yang lain. Ya kan? Ya kan? Supaya nggak eksklusif. Jadi kemewahan itu harus dibagikan untuk semua orang. Jadi ada orang yang berpikir kemewahan itu mobil Lamborghini, mobil Ferrari. Tapi bagi warga Indonesia sebenarnya belajar filsafat, berpikir rasional tuh juga kemewahan. Ya itu kenapa tuh? Karena banyak yang nggak rasional. Karena banyak yang nggak rasional. Banyak yang ngamuk-ngamuk Anda netizen. Sekarang ayo kita berpikir soal filosofi lagi ya. Nah, yang kedua soal logika. Kita bicara logika, banyak yang terkenal kan logika Aristotelian seperti silogisme dan lain-lain gitu. Dan ada orang bilang cinta tidak ada logika, ya kan? Tapi logistik. Ya, logistik. Logika tanpa logistik adalah kezoliman. Kayak politik aja dong. Iya, di politik gitu. Harus ada logistik ya. Harus ada logistik. Kalau logika tanpa logistik adalah kezoliman. Ya, jadi kita bicara soal logika nih, Ustadz Kustan. Sebenarnya apa sih itu logika? Oke, gini Ustadz Ari, izin menjelaskan nih Ustadz supaya nggak kena yang irasional gitu ya. Logika itu kan berangkatnya dari Aristoteles. Tadi Ustadz Ari udah bilang. Nah, Aristoteles sendiri sebenarnya tidak menggunakan istilah logika. Aristoteles itu memosisikan logika itu sebagai alat bantu untuk berpikir, alat bantu untuk menarik kesimpulan dan seterusnya. Dan dia menuliskannya dalam beberapa buku dia, yang salah satunya misalnya kita kenal organon. Jadi itu cara untuk berpikir, cara untuk menginvestigasi, cara untuk memahami realitas. Nah, di Indonesia orang belajar logika itu kebanyakan hanya berhenti pada logika Aristoteles. Tadi Ustadz Ari udah bilang silogisme. Silogisme itu sebenarnya proses penarikan kesimpulan. Kebagi dua, ada silogisme hipotetis. Dia disebut hipotetis karena mengandaikan. Nah, kayak misalnya kawan Rocky Gerung itu jika bla 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 maka bla bla bla. Kesimpulannya jika kitab suci itu adalah fiksi, maka batalkan dulu jikanya. Itu ada anteseden, jikanya itu adalah pengandaian, anteseden, makanya itu adalah konsekuen atau akibat dari pengandaian itu. Itu silogisme hipotetis. Nah, keduanya itu harus koheren, harus nyambung. Nggak bisa keduanya nggak nyambung. Kalau nggak nyambung ya tergelincir pada sesat pikir, misalnya post hoc ergo propter hoc. Seolah-olah yang mendahului itu selalu menjadi akibat bagi yang datang kemudian. Jadi jika maka ini harus koheren, harus nyambung. Nah, yang kedua misalnya silogisme kategoris. Silogisme kategoris itu adalah penggolongan mana yang umum, mana yang khusus. Secara umum ada 4. Ada universal afirmatif, itu pernyataan yang berlaku umum dan kalimatnya dalam kalimat positif. Yang kedua universal negatif, kalimat umum tapi bentuknya kalimat negatif. Yang ketiga itu partikular afirmatif, kalimat khusus tapi kalimatnya positif. Yang keempat adalah partikular negatif, kalimatnya khusus tapi bentuknya negatif. Jadi ada kata tidak yang negatif itu. Nah, kategorisasi ini yang penting untuk kita berpikir. Misalnya semisal kopi deh, kopi itu kategorinya apa? Ya lihat lagi kalimatnya apa gitu. Kalau misalnya kita bilang semua kopi rasanya asam, maka ada tendensi dia menjadi universal afirmatif. Kalau dibilang semua kopi rasanya tidak asam, maka itu universal negatif. Nah, kalau mau kita urai lagi bisa jadi misalnya sebagian kopi asam, sebagian kopi manis. Nah, itulah partikular afirmatif dan partikular negatif. Itu satu hal soal silogisme.
Yang kedua soal proses penarikan kesimpulan atau inferensi gitu. Proses penarikan kesimpulan ini sederhananya A sama dengan B, B sama dengan C, oleh karena itu A sama dengan C. Nah, A, B, C ini adalah variabel-variabel yang bermain dalam proses penarikan kesimpulan. Nah, ini yang kemudian kita membutuhkan kita butuh belajar lagi soal prinsip identitas. A itu apa, B itu apa, C itu apa. Nah, kemudian Aristoteles mengembangkan yang kita kenal sebagai prinsip non-kontradiksi. Bahwa A dengan B tidak boleh berkontradiksi atau bertentangan satu sama lain, B dengan C nggak boleh bertentangan juga, supaya menghasilkan kesimpulan A sama dengan C. Nah, yang ketiga ada prinsip excluded middle. Kalau di Indonesia ada yang menerjemahkan sebagai prinsip keluaran tengah, itu jadi aneh. Jadi gue lebih pilih nyebutnya excluded middle. Maksudnya nggak ada opsi ketiga. Nggak ada opsi ketiga, jadi tidak ada seolah-olah ingin meminggirkan, kalau di logika modern nih, keluar dari logika Aristoteles, tidak ada kontradiksi yang benar. Nah, dalam logika modern ini namanya dialetheia. Pengembangnya itu Profesor Graham Priest dari University of Melbourne, tempat gue belajar dulu, dan Profesor Richard Rothley. Ya, itu dikesampingkan dulu, itu logika modern. Itu pengembangan logika ketika di satu sisi tadi Aristoteles memosisikan logika hanya sebagai alat untuk berpikir, alat untuk menarik kesimpulan, alat untuk menginvestigasi. Di sisi lain, para modern logicists atau para ahli logika modern memosisikan logika itu sebagai studi tersendiri atau sebagai disiplin akademik yang bisa berkembang. Sehingga mereka punya kecenderungan untuk mengkritik prinsip non-kontradiksi Aristoteles tadi dan prinsip excluded middle dari Aristoteles tadi. Buktinya apa? Kalau kita mengakui bahwa di dunia ini, di dunia yang fana ini ada paradoks, itu adalah salah satu contoh bahwa kita tidak bisa menggunakan prinsip non-kontradiksi untuk semua hal. Karena ada paradoks. Mau paradoks dalam fisika, dalam biologi, dalam teologi, dalam macam-macam deh. Nah, itu adalah bukti bahwa ya nggak bisa kita melihat atau memaksakan prinsip non-kontradiksi ini. Nah, celakanya ada seorang rohaniwan dulu hidup di abad 13 atau abad 12 namanya William dari Soissons dari Prancis ya, bukan dari Pamekasan. Ya, nggak mungkin dari Cilacap kan. Walaupun menurut gua orang seperti Faisal Kamandobat dari Cilacap itu punya skill dalam berbahasa Prancis karena bahasa Prancis itu agak ngapak. Iya. Wah, kasihan nih teman-teman yang di Pantura. Enggak kasihan dong, Prancis sama. Gue pikir Pamekasan tadi kan. Jadi William dari Soissons ini yang mengembangkan ada namanya ex contradictione quod libet. Itu bahasa Latin yang kira-kira terjemahannya dalam bahasa Indonesia kira-kira gini. Dari apa yang kontradiktif bisa mengarah kemana-mana, bisa jadi liar, bisa jadi buruk gitu. Nah, itu kemudian yang membuat orang belajar logika tradisional atau logika Aristoteles di Indonesia menganggap bahwa semua hal itu harus kita lihat secara non-kontradiktif. Padahal sebenarnya itu bukan pemikiran Aristoteles, itu pemikiran William dari Soissons yang mengembangkan prinsip ex kontradiksi quod libet. Dari kontradiksi ini bisa liar kemana-mana dan hasilnya buruk gitu. Nah, ini dua hal yang terpisah sebenarnya. Aristoteles nggak over generalization, tidak menggeneralisir secara berlebihan bahwa kita harus melihat semuanya secara non kontradiksi gitu. Nah, itu logika tradisional, logika Aristoteles. Ketika orang di Indonesia belajar logika berhenti hanya pada logika Aristoteles atau logika tradisional, bukankah itu memapankan katakanlah neokolonisasi, penjajahan gaya baru? Kenapa? Di level pemikiran. Karena memaksakan cara bernalar kita hari ini di Indonesia seperti Yunani harus mengikuti cara bernalar Aristoteles sekitar 300 atau 400 tahun sebelum Masehi gitu. Itu bukankah itu neokolonisasi gitu?
penjajahan gaya baru. Kalau saya sakit perut, maka saya tidak bisa keluar rumah. Nah, Tapi kalau keluar rumahnya ada kondangan saudara kita mau sakit perut pun harus datang harusnya kan? iya. Kira-kira kayak begitu kan? Apalagi kalau jadi pagar bagus kan. Iya kan, nggak mungkin kita tahan tuh sakit perut kan? Kalau perlu minum obat-obat untuk penahan sakit Iya perut kan. Kalau bagi Aristotelian yang tradisional itu nggak logis. Nggak kan? logis. Iya nggak kan? logis. Atau dianggapnya tidak valid. Tidak gitu kan. valid. Padahal validitas itu kan selalu bergerak dalam konteks dalam ceteris paribus, mengandaikan bahwa semuanya bergerak semacam di dalam laboratorium dan tidak ada faktor X yang mengintervensi gitu. Dalam contoh lu tadi kan misal kalau Ari misalnya mau menikah untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya atau menjadi saksi atau menjadi wali, ya Ari harus mengonsumsi obat untuk menahan sakit perutnya supaya acara itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Tidak terbatas ya gue harus di rumah misalnya, nggak harus begitu kan. Nah ini yang perlu kita gugah, bahwa orang di Indonesia itu belajar logika jangan hanya berhenti pada Aristoteles, bahwa itu kita pelajari sebagai alat bantu untuk masuk ke filsafat, untuk melihat teks secara non kontradiktif. Oke. Dia alat bantu mencapai kebenaran, tapi bukan kebenaran itu sendiri. Nah, itu yang Profesor Graham Priest mengingatkan gue dalam salah satu emailnya, bahwa kita perlu membedakan antara what is true dengan what it is to be true. Bedanya jelas. What is true itu adalah kebenaran secara umum, secara komprehensif, dengan what it is to be true itu maksudnya adalah apa saja kualifikasi kebenaran dalam versi logika gitu. Tentu dalam hal ini logika tradisional. Nah, Profesor Graham Priest itu mau mengajak gua untuk bedain ya what is true, kebenaran secara umum, secara komprehensif, secara universal dengan common sense ya. Gitu. Iya, dengan common sense atau dengan kualifikasi khusus soal kebenaran berdasarkan logika Aristoteles. Nah, kedua hal ini yang orang gagal membedakan kalau belajar logika hanya berhenti pada Aristoteles gitu. Kita harus berangkat lebih jauh gitu. Bahkan gue nulis paper, coba mengembangkan logika adat semisal. Logika adat itu banyak dipakai di Indonesia atau di Nusantara. Orang berkonflik tidak serta-merta membawa masalah itu ke hukum, ke jalur hukum. Kalau orang bisa menyelesaikan itu secara adat. Secara adat. Mau diselesaikan secara adat nggak nih? Nah, dan itu diakui dalam sistem hukum kita kan, boleh menyelesaikan secara adat. Makanya kalau ada hukum adat, kenapa nggak ada logika adat di Indonesia gitu? Memang hukumnya nggak ada logikanya. Pastinya ada, iya, pastinya ada. Gitu. Nah, kawan-kawan bisa cek di akademia.edu, gue upload manuskrip tentang logika adat gitu. Itu bisa dibaca di situ. Nah, dan gue nggak ngerti kenapa kawan-kawan hukum tidak mencoba develop logika adat, karena memang nggak ada duitnya. Atau nggak ada sponsor risetnya lah. Kayak lebih halusnya gitu lah, nggak ada sponsor risetnya gitu. Iya kan? Lebih jelas hukum bisnis lah. Iya. Cuannya jelas ya, profitnya jelas. Kalau ada kalau ada hukum adat, dan di UI dulu misalnya salah satu profesornya adalah istrinya mendiang Daud Yusuf. Itu dosen hukum adat. Seharusnya ada juga logika adat, karena hukum itu bergerak dalam logikanya sendiri gitu. Nah, tugas teman-teman filsafat untuk mengembangkan logika adat. Jadi apa tesis statementnya logika adat di paper Anda itu? Oke, yang gue inget ya, gue kan nggak inget semua yang gue tulis kan, jadi harus baca lagi. Gue juga gitu. Iya. Gue biasanya ingat apa yang ditulis sama orang. Nih bayar segini. Beban ini. Cuannya jelas ya. Nah, yang gue inget tuh gini, bahwa logika adat itu sebenarnya bergerak dalam dialetheia, dalam sebagian kontradiksi yang benar. Sehingga dalam konteks tertentu orang bisa saja mengikuti hukum adat, tapi bisa juga menggunakan hukum non adat. Contohnya kita lahir besar di etnis Minangkabau. Ya, dengan hormat pada budaya Minangkabau, nini, mama, segala macam. Ya, kan kita jangan sampai anti budaya lokal. Oh, betul. Kan Anda udah baca indikator radikalisme. Gak boleh. Anti dengan kearifan lokal. Ya, gue baru sadar juga, wisdom itu kan universal. Kenapa ada lokal wisdom? Iya. Baru ngerti juga gue. Nah, itu. Makanya contohnya di etnis kita deh. Dibilangnya adat bersendi syariat, syariat bersendi kitabullah.
Tapi ada hal tertentu misalnya yang tidak bersendi pada kitabullah. Waris jelas kan. Waris itu mengikuti budaya matrilineal. Bahwa lo mau memisahkan hak milik dengan hak guna atau hak pakai atau enggak, tetap aja yang dapat privilege dari harta pusaka maupun harta pencarian itu adalah anak perempuan gitu. Nah dalam konteks itu kan ada kontradiksi. Orang Minang mengaku muslim yang kafah dengan hormat, tapi tidak seluruhnya mengikuti adat bersendi syariat, syariat bersendi kitabullah. Kalau pakai hukum logika tradisional itu udah nggak logis. Udah nggak logis. Tapi ini logika adat menjadi logis. Menjadi logis. Karena ada kontradiksi yang benar. Bahkan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram itu pernah mengeluarkan fatwa ke orang-orang di kampung kita dulu untuk berhenti menggunakan adat dalam konteks waris. Tapi tidak didengar oleh dengan hormat pada para nenek mama di kampung kita, para datuk, para bundo kandung tidak mendengar itu gitu. Tapi di sisi lain didengar tapi nggak dikerjain. Didengar tapi nggak dikerjain. Iya, iyoan nan di orang, karajuan nan di orang. Nah, karajuan Jawa. Iya kan yang di orang, tapi kerjakan kerjaan kita sendiri gitu. Gak usah ngikutin kata orang. Kita pengen aja kerjain. Itu jadi kayak prasmanan kan. Di satu sisi kita membanggakan bahwa ada orang Indonesia pertama atau ada orang Nusantara pertama dari Minangkabau yang menjadi imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Tapi di sisi lain kita tidak mengikuti fatwa beliau untuk berhenti menggunakan hukum adat dalam konteks waris misal. Nah ini kan yang mau gue kampanyekan bahwa kalau logika adat itu sebenarnya sebagian kontradiksi yang benar yang kita pakai. Maksudnya di satu sisi kita pakai adat, tapi di sisi lain kita pakai instrumen yang lain. Bisa jadi agama, bisa jadi ekonomi, bisa jadi politik dan seterusnya gitu. Nah ini sama kayak hukum adat misalnya. Satu kali dulu pernah ada kejadian temen gue ditembak di Jogja. Ditembak oleh seorang polisi dan itu masuk Detikcom. Oleh seorang polisi. Bangga banget ya masuk Detikcom ini. Masuk Detikcom. Dan diadvokasi oleh LBH Jogja kan karena salah tembak. Dia tidak pakai helm, dia tidak ada STNK, dia tidak ada SIM. 1:30 pagi diberhentikan oleh seorang reskrim yang mohon maaf mulutnya bau alkohol dan mengklaim bahwa pelaku curanmor sudah ditangkap. Dia ditembak hampir kena mohon maaf tulang ekornya dan dilarikan ke rumah sakit Polri di Prambanan, dekat Candi Prambanan. Usut punya usut, bapaknya datang dari Pontianak. Kebetulan kawan gue ini, gak usah gue sebut namanya, itu etnisnya Dayak. Gue gak tahu Dayak Ngaju apa Iban apa gitu. Dan akhirnya menuntut ganti rugi menggunakan... Darah, ya? Enggak, jadi ada listnya ada listnya. Ada katalognya. Luka karena sajam sekian puluh juta, luka karena senpi sekian puluh juta. Gitu. Oke. Waktu itu 20-an juta. Kapolres Sleman pada saat itu akhirnya angkat tangan, lu harus sendiri, lu salah tangkap, dia bukan pelaku curanmor, lu tembak lagi. Karena teman gue kabur kan, takut kan, dia ada pisau, padahal dia pulang mancing, yaudah, ininya mana, kailnya mana, pancingnya mana, nggak ada udah ditaruh. Nah, kamu mau kemana? Jemput pacar buat sahur gitu. Padahal dia non muslim, pacarnya muslim, dan polisi yang nembak juga non muslim. Diajak menyelesaikan secara keagamaan nggak mau bokapnya. Bokapnya datang terbang dari Pontianak ke Jogja dan itu tiket mahal loh. Pontianak Jogja tuh mahal gitu. Membawa hukum adat sekian puluh juta, 20-an berapa gitu. Nah, ini bukti bahwa aparat hukum seperti kepolisian mengizinkan kita menyelesaikan masalah hukum secara adat. Okay. Karena memang instrumen hukum adat itu diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Dan akhirnya gue nggak tahu akhirnya gimana diselesaikan apa enggak, tapi si kawan ini masuk ke kelas ujian akhirnya ditepokin kayak pahlawan gitu. Menang lawan polisi dapat sekian puluh juta, makan. Duduknya di ujian miring gitu karena belakangnya kena tembakan gitu. Nah itu contohnya ada hukum adat. Yuk kita kembangkan logika adat gitu supaya kita tidak terjebak pada neokolonialisme dari logika Aristoteles tadi. Itu kan kayak yang heboh-heboh di medsos dulu banyak meme-nya ya. Nikah itu sederhana aja, udah ngundang orang terdekat aja 30 orang. Habis itu private gitu kan, kayak Mark Zuckerberg gitu kan.
Lu kayaknya lagi ngorek-ngorek gue nih, Ri. Enggak, terus dihantam sama netizen. Bilang begini, berarti itu artinya Mark Zuckerberg bukan orang Batak katanya kan. Orang Batak kan rame kan. Iya kan? Jadi itu kan kalau pakai logika kapitalistik yang sangat instrumental, ya kan? Ini bisa jadi kebenaran, tapi kalau pakai logika adat ini belum tentu benar gitu, belum tentu valid gitu. Nah, gue contohkan lagi misalnya Prabowo bertarung sama Jokowi di Pilpres 2019, 2014 juga. Bertarung habis-habisan sampai orang musuh-musuhan, sampai orang panas, harus mengganti sistem negara, harus memperbaiki kebocoran, bla bla, and so on. Ternyata jadi menteri pertahanan. Ini kan secara logika tradisional nggak masuk gitu. Iya. Tapi dalam logika politik ini masuk valid, kontradiksi yang benar. Iya. Ngapain lu capek-capek kompetisi capres 2 kali, ujung-ujungnya lu jadi menteri juga. Nah, itu logika tradisional. Sandi juga jadi menteri akhirnya gitu. Iya. Nah, pertanyaan gue, semuanya bisa jadi benar dong kalau pakai logika kontradiksi yang benar ini? Enggak juga, karena dialektika itu membatasi sebagian kontradiksi yang benar, tidak semua kontradiksi itu benar gitu. Ada kontradiksi yang salah gitu. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, proses pembuktian ini kan yang kemudian kita harus sepakat dulu. Ruang lingkupnya di mana nih? Ruang lingkupnya di mana? Kalau nggak sepakat soal itu, kita nggak bisa membuktikan gitu. Misalnya contoh kasus Prabowo Jokowi tadi deh. Nah, Prabowo Jokowi dalam konteks momen pemilu kan mungkin tidak ada yang menduga bahwa akhirnya Bowo dan Sandi jadi menteri gitu. Tapi kalau ruang lingkupnya kita perbesar, kita zoom out gitu ya. Oh iya, ini kontradiksi yang benar bahwa mereka selama ini kompetisi ujung-ujungnya bagi-bagi kue kekuasaan gitu. Dan gue bisa berdamai dengan itu karena melihat realitas politik itu sebagian diantaranya adalah kontradiksi yang benar. Walaupun kalau kita ngomong misalnya soal akhlak berpolitik gitu dalam siasa, ya gue kalah, ya gue jadi oposisi misalnya gitu. Itu kan konsekuensi dari pertarungan di Pilpres misalnya. Tapi kan ada logistik yang misalnya harus dipenuhi. Atau misalnya ada pertimbangan lain yang publik nggak perlu tahu atau nggak bisa tahu sehingga Bowo dan Sandi memutuskan jadi menteri gitu. Nah, itu urusan mereka. Tapi bahwa mereka kemudian harus mempertanggungjawabkannya pada sejarah, nah itu yang bisa kita uji gitu. Di kemudian hari sejarawan akan meneliti mereka kalau karir politiknya sudah selesai, dan kita juga bisa mengeksaminasi mereka. Ini kan maksudnya belum selesai. Ini sebagai sebuah logika kontradiksi yang benar itu gimana menjelaskannya gitu. Maksudnya ada nggak dialektika yang tidak benar gitu misalnya? Kalau dialektika yang tidak benar ya bukan dialektika. Iya, gitu. Bukan dialektika gitu. Kontradiksi yang tidak benar itu kayak apa gitu? Ya, yang bukan paradoks. Yang bukan paradoksal gitu. Yang kedua sisinya tidak benar. Misalnya gini, kayak yin yang deh sederhananya. Ada hitam di dalam putih, ada putih di dalam hitam. Itu kontradiksi yang benar gitu. Seharusnya kan kalau pakai logika Aristoteles, hitam ya hitam aja, nggak ada putih. Putih ya putih aja, nggak ada hitam. Dalam konteks Jokowi Bowo, Jokowi adalah lawan politik Bowo, Bowo adalah lawan politik Jokowi dalam konteks Pilpres. Kalau pakai logika Aristoteles, ya konsekuensi dari lu berkompetisi, lu tetap jadi oposan 5-10 tahun. Oke, berarti logika tradisional itulah yang menjadikan ini kan dialektika versus logika tradisional berarti ya untuk melihat persoalan ini. Berarti kalau kontradiksi yang benar ini semuanya bisa jadi benar ya berarti? Enggak juga. Apa contoh yang tidak benar? Yang tidak bisa dibenarkan misalnya? Yang tidak bisa dibenarkan misalnya satu partai atau beberapa partai mengirim kadernya untuk menjadi menteri di kabinet, tapi di parlemen mengkritik pemerintah. Itu nggak benar. Kenapa? Karena lu mengirimkan kader lu masuk duduk di kabinet, ya seharusnya lu dukung pemerintah juga. Tapi di parlemen. Tapi kan argumennya begini, DPR itu oposisi semuanya gitu. Nggak bisa. Kalau kita mau bangun tradisi parlementer yang, ya pertama balik lagi pertanyaan dasar, kita ini presidensil atau parlementer? Ya. Kalau sepakat kita presidensil, ya kan presidensial kan dia konstitusi kan? Jadi sial presidennya. Kalau misalnya betul presidensil, otomatis
partai-partai yang mengirimkan wakilnya ke kabinet juga mendukung pemerintah di parlemen. Karena parlemen mengikuti sistem presidensil. Beda kalau kita misalnya sepakat sistemnya parlementer. Dalam konteks parlementer pun kita ngelihat oposisi dan pemerintah itu konsisten kok. Makanya di Inggris, di Australia maupun yang lain kebagi dua saja itu. Mana yang pemerintah, mana yang oposisi kebagi dua. Gitu. Di kita kan enggak. Posisinya tidak begitu. Ya itu kan parlementer. Kalau ini kan presidensial. Nah, otomatis partai-partai yang menterinya duduk di kabinet harus mendukung presiden, mendukung pemerintah. Kalau tidak, maka itu bukan dialetheia. Itu bukan kontradiksi yang benar. Itu kontradiksi yang salah. Karena lu kirim menteri lu di kabinet, tapi di parlemen dalam bingkai sistem presidensil lu mangkir. Lu kontradiktif gitu. Itu bukan dialetheia. Itu kontradiksi yang salah. Oh, lu udah sepakat kemarin, hari ini lu injak-injak lagi gitu. Iya, gitu. Apalagi contoh lain kira-kira? Contoh lain dalam apa nih? Dalam politik. Ya misalnya tulisan ya dengan hormat Presiden Joko Widodo waktu itu belum presiden nulis di harian Kompas soal revolusi mental. Ya. Ditulis di situ proses perekrutan politik kita itu seharusnya jangan berdasarkan kekerabatan. Tapi itu tahun 2014. Tanggalnya 10 Mei kalau gue gak keliru. Tapi di pilkada kemarin 2020 apa 2021 tuh? 20. Akhirnya Pak Presiden memberikan restunya kepada anaknya yang maju sebagai wali kota Solo dan menantunya yang maju sebagai wali kota Medan. Itu kontradiksi yang salah. Gak bisa dibenarkan. Gak bisa dibenarkan. Karena dulu udah ngomong. Karena bener, dan bukan hanya ngomong, nulis. Verba volan scripta manen kan? Iya, itu udah terkurasi dengan sedemikian rupa. Gitu. Iya, dan presiden tidak menjustifikasi itu dengan baik. Bahkan nggak ada justifikasinya gitu. Artinya, ya mohon maaf beliau mengkhianati apa yang dituliskannya. Padahal apa yang ditulis itu abadi, apa yang diucapkan menguap. Itu bukan dialetheia, itu bukan kontradiksi yang benar, itu kontradiksi yang salah. Gue juga tidak sedang mengidealkan satu kata dengan perbuatan, karena politikus dalam banyak momen harus memisahkan itu, harus mengkhianati itu. Tapi seharusnya ada justifikasi yang rasional untuk mengizinkan anak dan menantu maju sebagai wali kota. Untuk menjadikan itu kontradiksi yang benar gitu. Ya, justifikasi untuk menjadikan itu sebagai dialetheia. Itu yang nggak ada. Walaupun di istana. Kalau lu misalnya jadi penasehat presiden, apa yang akan lu? Ya gue nggak mau ngomong nanti Bang Doni Gahral jadi tersingkir posisinya di kabinet. Udah mundur dia. Udah mundur. Wah, dengan hormat Bang Doni selamat akhirnya sudah mundur gitu. Ya nggak usah gue bilang lah. Kalau gue bilang nanti kan dapat telepon dari Medan Merdeka repot Ri. Gue nggak istiqomah dengan profesi gue selama ini. Gitu kan. Ya misalnya bisa aja dibilang bahwa ada krisis kader, tapi kan nggak mungkin juga dibilang di PDI Perjuangan krisis kader. Apalagi kan ini daerah basis bos. Apalagi itu daerah basis Solo gitu kan. Kecuali Mas Gibran maju wali kota Padang gitu kan. Itu jelas menembus berapa? Yang cuma 13% di Sumatera Barat. 13%. Jadi Mas Gibran dicalonkan wali kota Padang atau wali kota Banda Aceh. Wali kota Banda Aceh gitu kan, jelas bukan basis partainya Pak Jokowi gitu. Itu dengan mudahnya gue menerima rasionalnya ada. Ada. Ini dakwah ini. Ini dakwah politik. Dakwah politik ini. Nah, tapi ketika dikirimnya di Solo basis kandang banteng, ya gue sulit gimana justifikasinya. Ya mau nggak mau itu cuma dinasti aja. Dan itu kontradiksi yang salah terhadap tulisan beliau di harian Kompas. Oke. Berarti dialetheia itu memang sangat spesifik, sangat kontekstual melihat logika. Sementara logika Aristotelian itu logika yang universal yang berlaku di mana saja gitu. Cara berpikir logika tradisional seolah-olah ini adalah kebenaran di mana saja sehingga Ustadz Kustan mengatakan ini sebagai kolonialisme berpikir. Neokolonialisme berpikir gitu. Iya. Gila loh, gue baru 2 konten udah jadi pinter gue gara-gara Filsafat 101 ini. Itu berkahnya Ustadz Ari lah sebagai Al-Mukarram gitu kan. Kita mendapatkan karomah ini dari wali Aristoteles. Nah, pertanyaan terakhir di segmen ini, bagaimana studi logika ini
terus berkembang di tengah era seperti sekarang yang post-truth gitu ya. Kata post-truth menjadi salah satu kata yang paling banyak dicari versi Merriam-Webster pada tahun 2016. Oxford English Dictionary juga. Ya, dan kata itu terutama ketika Presiden Trump menjadi presiden di Amerika ketika itu. Nah, di saat itu kebenaran itu cenderung menjadi sangat subjektif, sangat tergantung kepada echo chamber, ya kan? Sangat segmented gitu. Bagaimana studi-studi logika, baik itu yang logika modern maupun yang tradisional, menjawab persoalan ini? Kalau gue melihatnya di tengah arus politik yang begitu gila, orang menyatakan sesuatu yang benar itu sesuai dengan keinginannya, kayaknya kita butuh logika tradisional lagi. Ini menurut gue gitu. Karena semuanya kan itu bisa berdasarkan dengan chamber lo. Apa yang lu bilang hari ini benar, ya kan? Kalau lu masuk chambernya pendukung Pak Jokowi, semuanya bagus banget. Pak Jokowi. Kalau lu masuk ke chambernya Habib Rizik, pemerintahan ini zolim aja. Kalau masuk chambernya Pak Jokowi, seolah-olah Indonesia ini kalau dibiarin bakal seperti Afghanistan gitu, ya kan? Akan perang kayak Timur Tengah kalau masuk chambernya Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain masuk ke chambernya anti pemerintah. Pemerintah ini zolim, pemerintah ini akan membuat umat Islam ini akan tidak bisa beribadah lagi, and so on gitu. Gimana? Kalau gue sih melihatnya logika tradisional kembali dibutuhkan. Kalau Pak Kustan gimana melihat challenge soal kebenaran di dalam situasi terkini ini gitu? Justru kan nalar berpikir hitam putih itu, bahwa pendukung Jokowi selalu melihat pemerintah bagus semuanya, tidak ada kekurangannya, dan pendukung MRS atau oposisi yang lain melihat pemerintah selalu buruk. Itu kan salah satu dampak atau akibat dari prinsip non kontradiksi, bahwa lu kalau bukan pendukung pemerintah ya lu oposisi, kalau lu bukan oposisi lu pendukung pemerintah. Apalagi itu dikunci dengan prinsip excluded middle itu, tidak ada posisi ketiga, tidak ada jalan tengah, tidak ada upaya untuk moderat, berdiri di antara kedua belah pihak yang berkontradiksi ini. Berdiri di atas semua golongan. Berdiri di atas semua golongan. Itu udah kayak apa ya? ABRI. Udah kayak ya, udah tagline-nya ABRI itu. Nah, berdiri di atas semua golongan. Superioritas ya enggak usah situ. Superioritas. Padahal harusnya di bawah sipil kan gitu. Kalau supremasi sipil. Nah, gue ngelihatnya pertama ada defisiensi, ada kekurangan orang belajar logika Aristoteles. Benar kata lu tadi, sehingga orang cenderung hitam putih melihatnya. Kalau bukan oposisi ya pendukung pemerintah, kalau bukan pemerintah ya oposisi. Tapi kalaupun belajar Aristoteles saja tidak cukup untuk menjadi moderat, karena tidak bisa mencari opsi ketiga tadi untuk kritis terhadap pemerintah, tapi juga mengapresiasi kinerja pemerintah gitu. Kan nggak mungkin juga pemerintah semuanya buruk dan nggak mungkin juga semuanya baik gitu. Ada posisi moderat. Nah, itu bisa kita capai kalau kita belajar tidak hanya logika Aristoteles, tapi juga belajar logika modern. Nah, untuk melihat realitas itu secara lebih jernih gitu. Atau kita juga melihat dalam konteks logika adat semisal. Supaya kita bisa melihat konteksnya apa nih ketika misalnya Pak Presiden mengizinkan anaknya maju di pemilihan wali kota Medan anaknya di pemilihan wali kota Solo, menantunya di pemilihan wali kota Medan gitu. Nah, orang gak akan bisa memahami itu kalau tidak memahami alam pikiran orang Jawa seperti Pak Jokowi semisal. Semisal ada ungkapan-ungkapan enggih kepanggih, iya tapi enggak gitu. Nah, itu kan sulit kita pahami dalam prinsip non kontradiksinya Aristoteles. Ngono ya ojo ngono. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Nah, gue bisa memahami itu karena gue pernah hidup 5 tahun di Jogja dan bisa berdamai dengan itu. Tapi sebagai bagian dari publik, tetap dong
gue butuh dengar dari orang yang menjanjikan tidak akan menggunakan dinasti untuk perekrutan politik, untuk mendengar apa justifikasinya gitu. Walaupun kita bisa memahami tanpa harus mendengar itu gitu. Kan nggak semua orang pernah belajar filsafat, hidup di Jogja dan memahami itu gitu. Kira-kira gitu Bung Ari. Jadi tetap butuh belajar logika tradisional, logika modern, dan mungkin logika adat gitu sebagai suplemen. Oke, berarti demokrasi kita itu butuh logika ya. Dan logistik. Judulnya itu nanti tuh. Demokrasi butuh logika. Oke, sampai jumpa lagi di Filsafat 101 berikutnya. Kalau lu suka konten-konten Filsafat 101, silahkan komen tema-tema apa aja yang mau dibahas. Kita akan bahas di sini bersama Al Ustadz Kustar Firdaus, yang masih geli dipanggil Ustadz sampai hari ini. Walaupun akan segera menjadi dosen pengajar di sebuah universitas yang berhaluan Islamis di bawah Kementerian Agama. Bukan Islamis itu. Oh iya. Itu peoratif itu kalau Islamis itu. Islamik ya. Jadi di bawah Kementerian Agama. Jadi beliau ini nanti mengajarnya tidak di bawah Kementerian Dikti, tapi di bawah Kementerian Agama. Sama seperti kantor urusan agama. Nyerempet lagi. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Terima kasih. Dah.